Om Swastiastu, Sobat Badung. Wah, kembali lagi di podcast Ngonsep, ngobrolin seputar. Kali ini kita akan ngobrolin seputar Hari Kartini. Dan spesial banget kita udah 2 orang perempuan sebagai host kali ini. Sudah cocok, sudah matching. Kali ini juga kita kedatangan tamu spesial tuh, Kak. Siapa itu, Kak? Ada Ibu Bupati dan Ibu Ibu Wakil Wakil Bupati. Selamat Swastiastu, pagi, Ibu. Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini cantik sekali ya Kak Jess ya. Glowing ya. ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Sehat? Baik, Baik. sehat. Astungkara, baik, sehat, kena semua Ibu ya. Nah, ini sebelum kita mulai ke topik kita spesial nih. Iya. Kita punya info menarik buat Sobat Badung biar makin glowing ini, biar kayak Aduh. ibu-ibu cantik. Apa itu? Kita ada produk dari Gaya Warna. Oke. Ada beberapa produk Ini ya. ada massage oil. Jadi kalau mau capek-capek, pegel-pegel mau pijat pakai ini boleh. Boleh. Mungkin Ibu nanti setelah dari rutinitas yang padat itu boleh langsung massage pakai ini ya Ibu ya. Wow. Cocok ya Ibu ya. Kemudian juga ada produk sabun sebelah sini. ada lulur nih. Iya. Aduh, best nih Ki. Best nih, Iya. pasti ibu-ibu Kabupaten Badung semakin glowing, semriwing kalau pakai ini. Iya buat Sobat Badung nih yang penasaran gimana cara belinya, boleh banget kepoin Instagramnya @gayawarna. Atau boleh langsung saja hubungi 087 956 306 709. Dan ini spesial dari UKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKMP. UKMP ya, aduh. UKMP tuh Ge, Kabupaten Badung. Dan lokasinya udah pasti di Kabupaten Badung, di Jalan Gunung Sangyang, Gang Nusantara nomor 3D. Iya, jadi kalau teman-teman ingin produknya dipromosikan di podcast Ngonsep, boleh langsung hubungi Dinas Koperasi UKMP Kabupaten Badung. Iya. Baik, langsung saja kita sapa-sapa ibu-ibu cantik di hadapan kita hari ini. Spesial loh datang hari ini. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih banyak, sudah meluangkan Ibu. waktu Niki di tengah Aduh, kesibukannya ya. Satu kehormatannya bisa Iya. face to face nih Iya. sama ibu berdua. Aduh. Mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu ya. Tadi kan perjalanannya apakah lancar begitu atau ada kendala-kendala di jalan? Lancar sekali. Lancar sekali Astungkara ya. Astungkara ya, Kebetulan Ibu juga ya. hari libur Hari ya. libur. Iya. Jadi pasti lebih lancar di jalan. Terlalu ramai ya. Iya. Bagaimana Ibu kesibukannya akhir-akhir ini? Apakah semakin sibuk seperti itu setelah mendampingi Bapak? Boleh mungkin dari Ibu? Saya dulu ya. Oke Ibu. Ya memang setelah pelantikan Bapak nih, saya mulai sibuk lah, lebih sibuk dari biasanya. Selain sebagai ASN, ya sekarang sebagai ketua tim penggerak PKK, ketua Dikranasda, dan banyak lagi organisasi kewanitaan yang lain yang ada di Badung. Otomatis ya kegiatan saya semakin banyak, ya dinikmati aja. Betul. Dinikmati aja nih, Ibu. Kalau dari Ibu Wakil, Ibu seperti Wakil apa? bagaimana nih Ki? Ya, banyak seperti biasa. Seperti biasa Ibu ya. Seperti biasa karena sebagai wakil masyarakat, jadi dan juga dari petugas partai, pengurus partai juga memang masa kampanye dan juga sekarang bertambah lagi tugas-tugasnya mendampingi Ibu Bupati di tim penggerak PKK Kabupaten Badung dan juga organisasi-organisasi yang lain. Waduh, ternyata banyak sekali Banyak ya tuh Ge ya. Aduh, kegiatannya. saya sampai wah ternyata bisa nih. Bagaimana kemudian Ibu mengatur waktunya? mengatur waktunya nih ke Ibu Kan, biar semua iya, sama porsinya. terkendali Iya. semuanya ya, aman gitu. Padahal Ibu juga sebagai seorang ASN dan Ibu juga sebagai anggota dewan gitu ya. Bagaimana sih Ibu, boleh ceritakan ke Sobat Badung di rumah? Nah, jujur kalau saya sebagai PNS juga, jadi mengatur waktu untuk kegiatan yang lain, kegiatan organisasi, saya selipkan di antara jam-jam kerja ini. Jam-jam kerja. Nah, misalnya nih, yang acaranya harus pagi, ya kita lebih pagi lagi Lebih lah. awal lagi nih Kak Ibu. Nah, biasanya kita ambil juga di jam istirahat makan siang. Bahkan di istirahat pun Iya, tetap iya. bekerja Ambil Bu, ya, paling meluangkan makan waktu. 15 menit ya Bu ya. Wow. Nah, kebetulan kita kan lagi diet juga. lagi program, Jadi nggak lagi perlu. program ya. Maunya tapi seringan batal gagal. Lupa ya. Kenapa Ibu? Yang penting sehat. Iya, yang Iya, penting betul. sehat karena kegiatannya kan padat. Apalagi kan. kegiatan banyak, jadi Mhm. mungkin kita nggak bisa lah terlalu diet sekali, nggak bisa. Jadi kan perlu asupan banyak juga. Betul, Nah harus itu sehat. di hari di jam-jam istirahat makan siang kita makan 15 menit, lalu selebihnya kan anggaplah 1 jam sampai 1,5 jam ya.
Ya bilang dah 1 jam. Jadi masih 45 menit kita manfaatkan juga. Misalnya kalau ada rapat, ada pertemuan apa gitu, kita pilih. Kan biasanya ditanya ibu bisa jam berapa, ya kita pilih jam itu. Ya, kadang juga setelah jam kantor, setelah pulang dari kantor. Lembur ya ibu ya. Ya nggak apa-apa. Gimana? Demi Tapi kita masyarakat menikmati. loh. Nah, lelah itu jadinya hilang Bu ya, karena kita menikmati. Jadi seneng gitu. Jadi nambah energinya ya Bu ya. Jadi ya begitulah. Cuman sampai di rumah ya baru kerasa capeknya, capek sekali. Aduh, tapi ya mungkin badannya aja yang capek, pikiran, jiwa kan tetap semangat. Dan tetap gimana ya, merasa puas aja Bu ya. Bisa di hari itu selesai kerjaan semua, tugas-tugas selesai itu aja sih. Lancar. Ya, itu dari Ibu Bupati. Sobat Badung, kalau dari Ibu Wakil seperti apa? Nah biasanya ini karena kebiasaan saya juga, tugas saya sebagai wakil masyarakat juga memang hari-hari pekerjaan bertemu dengan masyarakat. Jadi kalau dulu banyak, sekarang jadi lebih banyak lagi. Apalagi mendampingi Bapak di daerah pemilihan juga. Di dapil di Abian Semal itu biasanya hari-hari banyak sekali juga kegiatan. Karena selain kegiatan di kantor, di sekretariat DPRD, agenda-agenda rapat atau sidang, biasanya selalu ada agenda menyambut raya. Menyambut raya, terutama di saudara-saudara, di dapil. Nah sekarang tambah lagi se-Bandung jadi sama seperti Ibu. Di satu hari itu minimal bisa belasan agenda itu untuk bertemu masyarakat. Nah, ini merupakan semangat menyambut raya kita. Benar, ya, becik sekali Niki. Tidak boleh dilupakan. Benar. Sobat Badung jangan lupa ya, harus menyambut beraya juga di rumah ya. Jangan tiduran aja. Jangan rebahan aja. Anak muda harus positif pekerjaannya setiap hari. Jangan mau kalah sama ibu-ibu ya. Betul. Kita orang muda itu masih ada semangat-semangatnya, harus lebih juga ya. Harus lebih dari ibu-ibu ya. Luar biasa. Okay. Nah Ibu, selain agenda Ibu, kira-kira Ibu punya hobi nggak sih Ibu? Mungkin Sobat Badung penasaran nih, apa sih sebenarnya hobi dari Ibu Bupati dan Ibu Wakil? Sebenarnya saya hobinya juga kuliner. Aduh sama kayak saya Ibu. Bertentangan sama dietnya nih. Bertentangan dengan visi dan Nggak misi. bisa nih Bu, dietnya benar. terganggu. Saya suka makanan yang khas Bali. Jadi yang tanpa sambal saya nggak bisa makan. Harus betutu yang berbumbu gitu, Bu, ya. Makanan kesukaan Ibu apa? Ya itu ayam betutu. Pas banget. Saya juga suka. Iya benar. Berarti hobinya kulineran, semua sama nonton film juga. Nonton film. Nah, di sela-sela kesibukan kita ini kan perlu refreshing juga. Nggak mesti tiap hari terus berkegiatan. Benar. Ya di hari libur kita juga berkegiatan juga ya, manfaatkan waktu. Tetapi di sela-sela itu mungkin malam. Ya setelah selesai kegiatan sama Bapak, kalau Bapak juga nggak ada acara, ya kita nonton film. Work life balance. Anak muda work life balance gitu. Kalau Ibu Wakil apa sih hobinya Ibu? Hobi masak. Hobi masak. Boleh ditekankan sedikit Ibu? Iya. Ini ya. Hobi masak. Hobi masak saya. Biasanya setiap pagi masak untuk anak-anak Kalau gitu memang Ibu tidak ya. ada kegiatan anak-anak biasa kalau tidak sekolah saya sempatkan waktu kayak barusan ini harus masak dulu untuk anak-anak dulu. Masak dulu loh. Ya. Karena anak-anak harus dapat perhatian juga. Aduh keren sekali ya Ibu Bupati dan Ibu Masak Wakil. apa paling sering di rumah Ibu? Kesukaannya? Kesukaan Anak-anak anak-anak. masakan yang sederhana apa aja mereka suka. Tapi mereka biasanya sekarang gini request. Request Dari, setiap hari mau menu resep apa. TikTok atau IG mereka biasanya kirim ke mamanya, mama besok masakin ini. Gitu. Mamanya aduh banyak ya nih kreasinya ya. Tiap hari ada aja. Paling sederhana paling ayam goreng, Ayam misalnya goreng. ayam woku atau ayam kayak sekarang nih lagi ayam apa itu goreng Bawang putih yang itu viral. Banyak gitu kreasinya ya. Kreasinya biasanya anak-anak kirim masakin ini. Tapi Jadi emang begini. masakan Ibu di Ibu tuh rumah nggak itu ada yang nggak ada yang ngalahin nandingin sih ya Ibu memang ya. Sama hobi juga kuliner sama. Kuliner. Pas ini. Pas cocok berarti Ibu ya. Iya. Kuliner Jadi bareng. Kita berdua lagi diet gitu ya. Jadi harus dibatasi asupan. Saling ngingetin. Iya betul. Ibu. Karena memang jadi ibu tuh harus kreatif. Apa-apa harus bisa ya Bu ya. Serba bisa. Oke, pas Ya, banget nih. tergantung. Karena ini hari spesial Kartini, episode spesial Kartini, bagaimana ibu-ibu cantik ini memaknai Hari Kartini karena identik dengan emansipasi wanita gitu ya Ibu. Silakan Ibu. Jadi kalau saya memaknai Hari Kartini ini itu
sebagai peringatan bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini zaman dahulu untuk menyetarakan gender. Jadi kita para perempuan itu tidak lagi seperti zaman dahulu yang selalu ada di bawah laki-laki. Tetapi kita bukan juga harus di atas laki, tidak bisa. Kita setara aja. Nah, seperti misalnya di rumah kita punya juga hak dan kewajiban sama dengan bapak-bapak. Semua punya hak dan kewajiban. Jadi bukan hanya kewajiban aja untuk para perempuan, jadi setara. Dan di mana-mana, bukan di rumah aja, bukan di rumah tangga aja. Jadi seperti kita di kantor, kan semua sudah tahu bahwa pejabat pun sekarang banyak yang dari perempuan. Jadi bagaimana kita mewujudkan lebih lagi perjuangan Raden Ajeng Kartini. Baik sekalian. Mungkin dari Ibu Wakil. Ya, peringatan Hari Kartini ini kita maknai dengan salah satunya perempuan ini harus berdaya, ya, harus berani mengambil peluang, ya, tidak menunggu peluang. Kesempatan itu harus diraih, bukan ditunggu. Ya, dan juga generasi muda sekarang, terutama kaum perempuan, harus out of box. Tidak boleh yang namanya berpuas diri, harus terus belajar, menggali potensi diri, berdaya, dan meraih cita-cita yang setinggi langit. Dengan apa? Dengan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, dengan bekal pendidikan ini, jadi kita berkarir lebih maksimal, ya. Tapi jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan jangan dilupakan. Tetap itu sebagai perempuan kita pegang teguh. Gitu. Baik sekali, Bu. Harus setara, tapi juga harus berusaha, ya. Harus terus mengisi diri dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Betul, becik sekali nih Ki Ibu. Nah, kalau saya boleh tahu, tadi kan kita sedikit menyinggung bahwa memang perempuan itu tugasnya di rumah biasanya kan untuk masak, kemudian bersih-bersih rumah. Apalagi kalau mau galungan nih Ki, menjelang galungan nih, biasanya perempuan sudah ribuh bertanding, bikin banten, kemudian juga harus membanten setiap hari. Sedangkan laki-laki nih kan stereotipnya hanya bekerja, kemudian juga menjadi pemimpin, Kenten. Nah, kalau dari pandangan ibu-ibu sendiri, pernah tidak menemukan hal-hal seperti itu, Kenten, di sehari-hari? Bagaimana ibu melihat kegiatan-kegiatan seperti itu terjadi, Kenten? Kalau saya kebetulan punya pengemong pura di kampung Jatuh, niki keluarga besar pengemponnya. Jadi bagaimana tiang bisa berkegiatan tetapi tetap juga bisa ngayah di pura, ya kita itu bagi waktu. Jadi pas hari libur tiang selalu ke kampung. Kalau misalnya setelah selesai acara, jadi kita kadang mekemit di pura. Nah, jadi kita ngayah di sana. Nah, melihat ibu-ibunya juga, kalau saya dengan keluarga tetap ada giliran untuk membanten karena kita banyak ada beberapa pura lah pengemponnya keluarga besar gitu. Jadi kita bergiliran. Nah, sekarang siapa yang tugas di pura A, siapa yang tugas di pura ini gitu. Itu kita bergiliran. Jadi tetap bisa dilaksanakan walaupun dengan kegiatan yang sangat padat. Jadi perempuan harus bisa berbagi waktu, bagaimana bisa melaksanakan tugas di masyarakat, bagaimana juga bisa dengan anak-anak. Ya, anak-anak kan perlu perhatian juga, apalagi kalau anak-anak saya sudah gede-gede, sudah ya dewasa lah. Cuman belum ada yang menikah, jadi belum punya cucu. Lihat ibu-ibu punya cucu, enak sekali. Iya, saya kebetulan emang suka ngempu. Suka sekali ngempu. Jadi saya terjun ke masyarakat. Ini ibu, ini ingat nggak? Ini kan ibu dulu yang ngempu nih, gitu kayak gitu. Beda sekali lah pakai brewok gitu kan. Udah beda. Ya, ini kan dulu kalau tiang ada acara tuh saya titip di rumah ibu. Jadi saya gini, iya ya, gitu. Nah, seperti ini jadi perempuan pun di masyarakat, di rumah tangga diharapkan seperti kata ibu tadi, bagaimana caranya mengembangkan kepribadian kita, mengembangkan pengetahuan kita. Jadi jangan hanya pekerjaan rumah tangga aja. Ya, walaupun tidak bekerja di kantoran, kan bisa bersosialisasi ke masyarakat juga.
Jadi jangan mengurung diri di rumah. Jadi lihatlah dunia luar itu mengasihkan. Iya. Nah, kalau kita menikmati pekerjaan, bagaimana yang selalu di kantor, dan itu di masyarakat, belum lagi di rumah dengan anak-anak, itu sepertinya ruwet sekali ya. Tapi begitu dijalani dan dinikmati, jadi semuanya lepas plong, Semuanya happy. bisa happy, bisa Happy. selesai semuanya. Astung karo sampai Astungkaro. hari ini bisa semua terselesaikan. Berarti ada giliran juga Bu ya, tidak hanya perempuan Kenten yang bisa membanten Kenten ya. Harus iya. laki-laki juga harus bisa. Oh, ya, Pak Bupati pun Hah? sama. Oh, Pak Bupati Kalau- juga. Ya, kalau saya lagi tugas membanten di Hah? pura itu, kan Pak Bupati otomatis ikut ya, bawain. Bawain. Nah, atau ya, yang Ibu. tinggi-tinggi ya, Pak tolong dong. Yang bawa taruh ngaturin Oh, saya ngayapin iya. dari Nah, ini patut dicontoh ini ya. Contoh ya. Bapak Bupati saja sudah yang mencontohkan. paling gini kan Bapak suka bersih-bersih. Wih. Bersih. Iya, kalau di pura itu wah pagi-pagi bangun saya bikin mana ya udah kedengeran krek-krek nyapu. Ternyata Nyapu. Bapak Bupati kita saja tidak ragu untuk mengambil pekerjaan rumah teman-teman ya. Oh iya, Jadi senang sekali senang. Bapak hobinya bersih-bersih emang. Aduh. Oke, jadi tidak hanya wanita saja, jadi Bapak pun mengerti bahwa tugas itu bisa dikerjakan bersama-sama Iya, justru iya, ya. betul. Nggak harus perempuan saja Iya. atau laki-laki saja ya, semua bisa. Iya, kalau dari Ibu bagaimana pandangannya? Saya hampir sama dengan Bu Bupati dan sependapat sekali dengan beliau bahwa kalau saya titik beratnya selain hari raya juga bersama-sama juga dalam pengasuhan anak. Ya, pengasuhan benar. anak bersama-sama bahwa peran seorang ayah itu penting sekali untuk tumbuh kembang anak-anak. Bukan hanya tugas ibu mengasuh anak, tapi ayah pun, bapak pun, aji pun memiliki peran penting sekali dalam tumbuh kembang anak, dalam tumbuh kembang psikologis anak. Nah, ini juga harus ada waktu balance selain kami berdua di masyarakat, selain artinya pekerjaan kami harus ada quality time juga ya untuk sama anak-anak. Nah, quality time untuk keluarga. Kebetulan saya memang waktu saya lebih banyak itu hanya pekerjaan bersama suami, keluarga, anak-anak itu saja. Jadi jarang banget bisa kumpul misal dengan teman satu Teman-teman. geng atau Oh. apa begitu ya, seperti sebutan yang sekarang mungkin teman arisan. Teman ya. arisan. Jarang sekali bisa karena memang waktu apalagi hari raya seperti sekarang. Untungnya saya dibantu dengan ibu mertua yang baik ya, Iya. jadi berbagi dengan ibu mertua. Ya, ini adalah salah satu bentuk toleransi dan saling pengertian Saling kita mengerti, ya. ya, Ibu. Jadi quality time tuh harus disempatkan ya Ibu. Harus. Berarti Bapak juga meskipun sibuk tetap harus ada waktu untuk anak-anak Ibu ya? Selalu karena memang beliau juga Pak Wakil family man sekali. Wih, Ah. family man. Family man, jadi juga sama jarang ada waktu dengan hobi, bahkan nggak punya hobi saya lihat ya, hobinya ya setelah Main ada sama waktu luang ya Baru ya sama anak-anak, Sama Ya, anak-anak ya. sama istri anak-anak itu. luar biasa loh. Bahkan kita sudah melihat sendiri dari Pak Bupati, kemudian Pak Wakil Bupati juga turut berpartisipasi begitu ya dalam kehidupan rumah tangga. tangga. Tidak hanya aktif di masyarakat tetapi juga senantiasa mengayomi Saling keluarga. bantu membantu Betul, rumah ya. tangga. Inilah rahasia keluarga. Iya. Mungkin boleh lanjut lagi nih Bu ya ke pertanyaan Silakan. berikutnya. Karena tadi kita sudah banyak berbicara tentang perempuan masa kini. Nah, mungkin boleh dibagikan sedikit tips and triknya begitu bagi para perempuan khususnya generasi muda, bagaimana sih supaya tetap berani di depan umum, kemudian juga berani menyuarakan pendapat dan memimpin di masa depan seperti itu. Silakan. Menurut saya perempuan harus menyiapkan diri dari segi SDM-nya, ya pengetahuan, sekolah setinggi-tingginya seperti kata Ibu. Jadi itu akan membuat kita percaya diri. Dengan begitu percaya diri kita berani untuk mengungkapkan sesuatu. Contohnya kalau kita misalnya tidak paham dengan satu masalah, jadi kita hanya diam. Jadi diam itu bukan berarti pinter. Diam itu berarti bisa kemungkinan tidak mengerti, tidak paham. Nah, kalau misalnya kita sudah paham dengan satu masalah, jadi kita akan berani untuk bertanya ataupun menyumbangkan pendapat. Jadi yang penting itu SDM-nya. Bagaimana SDM para perempuan harus tetap seperti para laki-laki juga. Jadi kesempatan kita sama dengan laki-laki. Jadi itulah yang diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini. Betul.
Jadi kita harus tetap melanjutkan perjuangan ini, dan saya lihat memang sudah sangat berhasil. Jadi banyak pejabat yang perempuan, contohnya Ibu, Contohnya anggota Ibu dewan, juga. ya PNS Sama-sama juga ya contoh, kan. ya, Nah, betul. itu. Jangan kan, jangan Adik-adik jauh-jauh. juga Bu ya. Iya, bukan yang untuk pejabat aja, di bawah kan juga ada. Tuh di apa namanya Bu? Di Pertamina itu apa? Oh ya. Nah, itu kan isi-isi ibu-ibu Kenten, juga ibu-ibu banyak juga. yang Iya, petugas banyak. SPBU-nya kan. Iya. Nah, Satpol PP Banyak. Banyak juga. Nah, security pun sekarang sudah ada, malah Sudah tukang ada. parkir. Iya. Ya kan? Bener. Apapun Gojek, Heeh. sudah ada ibu-ibu juga Gojek. Jadi Dari mengisi ber- dimanapun Iya, ruang mana itu ruang. ya Bu ya. betul. Jadi sudah sama Hmm. dengan bapak-bapak. Betul. Hanya ya kodrat kita seperti Ibu bilang tadi, Bu Wakil, harus tetap juga kita jaga. Jangan sampai kita terlalu gimana ya, terlena Mendominasi. lalu kita Heeh. menindas Iya. laki-laki. Tidak. Tidak ya, Bu, Ya, ada batasan juga. Porsinya Ya, ada. porsinya beda. Silakan Ibu. Ya, Gimana, sekarang Tips and untuk generasi muda, terutama kaum perempuan kita, ya, untuk lebih berdaya lagi, terutama adik-adik di generasi muda harus mengasah dirinya dengan 4B, beauty, brain, behavior, and brief. Ya, beauty itu bukan hanya paras wajah yang cantik aja dipoles, Mhm. tapi kecantikan batin. Ya, itu juga harus Kepribadian. diperkaya. Kepribadiannya harus diperkaya dengan apa? Dengan peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang di sekitar, keluarga dan lain-lain. Kalau beauty dari luar saja, saya rasa dengan teknologi sekarang dan misalnya dengan Produk-produk yang ini sekarang, ya Ibu yakin bahwa pasti, dan saya lihat anak-anak sekarang udah berubah ya Bu ya, banyak cantik-cantik sekali sekarang. Yang kedua, brain itu sekarang bahwa literasi itu bukan hanya kita peroleh dari buku saja. Sekarang media elektronik banyak sekali, media cetak, media sosial itu juga banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Nah, itu dari sisi brain-nya. Kalau behavior-nya kembali lagi harus tata etika, kesopanan itu harus. Kita ini harus memegang teguh adat kesopanan timur. Nah, itu yang harus dimiliki oleh adik-adik kita, jangan lupa. Walaupun sekarang ini adalah digitalisasi, ya, masanya dunia sekarang udah globalisasi, tapi etika kesopanan ketimuran jangan pernah dilupakan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah brief. Harus berani dalam hal ada kesempatan, ada peluang, raih, ambil. Jangan kita Kesempatan menunggu. tidak datang dua Iya, kali. kesempatan Ya. tidak datang 2 kali ya. Dimanfaatkan Dimanfaatkan. sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Harus Ada berani. peluang, ada celah, ambil, coba. Kalau belum saatnya, coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. menyerah ya Bu ya, gitu. Benar. Iya, itu dia tadi buat Sobat Badung di rumah, khususnya para generasi muda perempuan, ini contoh-contoh nyata loh bahwa tips and triknya seperti ini. Tadi sudah banyak sekali kita ngobrol begitu ya. Memang kita sebagai perempuan harus terus mengisi diri sebagai gelas kosong, terus diisi. Jangan pernah takut, apalagi merasa tidak percaya diri bahwa saya perempuan ini, saya harus jauh di bawah laki-laki. Tidak, justru gunakan kesempatan itu untuk sama-sama berkembang seperti itu ya. Karena perempuan itu juga bisa ya. Bisa berdaya sendiri. Contohnya seperti ibu-ibu ini. Nah, ibu kan udah terjun langsung ini kan ke pemerintahan, apalagi di pemerintah Kabupaten Badung gitu ya. Gimana ibu melihat perkembangan seorang perempuan ini bisa ikut terlibat dalam dunia pemerintahan? Apakah sudah ada peningkatan dari jumlah kualitas ataupun kuantitas keterwakilan perempuan khususnya di sektor publik ya ibu ya? Bagaimana ibu? Sangat maju, sangat maju sekali ya, ibu benar, dibandingkan ya. terlebih dahulu. Dan kita lihat sekarang malah di pemerintahan sudah banyak sekali para perempuan menjabat ya. Dan itu seperti saya katakan tadi, Ibu juga selaku anggota dewan, sekarang kuota untuk perempuan itu kayak ditambah ya Bu ya. Nah, itu kebijakan pemerintah, jadi dukungan dari pemerintah sangat bagus, sangat baik sekali untuk kemajuan para perempuan. Ya seperti kata saya tadi, kita perempuan sudah mulai bersaing dengan laki-laki, sama bapak-bapaknya ini kita bersaing. Jadi bagaimana meraih jabatan itu kan, tapi dengan cara yang wajar ya, dan sehat ya, Bu. yang sehat.
Tuh, jadi sudah saya lihat banyak sekali di masyarakat juga, banyak yang ibu-ibu jadi lurah kan, lurah perempuan ada kan, kepala desa juga ada, banyak. Gitu saya lihat, wah ini dah Raden Ajeng Kartini mungkin akan bangga dari sana melihat kita di sini, tapi jangan jangan terlena juga, lalu tiba-tiba santai, ini enggak. Kita tetap belajar dan tetap belajar. Harus belajar dan semangat terus dijaga. Semangatnya. Iya. Kalau dari saya secara pribadi, perempuan bukan hanya mengisi secara kuantitas di segala bidang, tapi juga harus mengisi secara kualitas. Ya, kita tingkatkan kualitas diri kita bahwa kita mampu di segala bidang, di segala jenis karir yang ada, baik itu pemerintahan, sektor publik, swasta, pariwisata dan lain-lain. Karena kalau jika kita berkualitas, apapun gender kita pasti akan diperhitungkan gitu loh. Apalagi perempuan ini merupakan gender yang istimewa gitu ya. Kalau sudah cantik, pintar, misalnya begitu, berkualitas, pasti seperti berlian. Nah, berlian yang pasti akan dilihat. Iya, maka dari itu kita mengisi segala macam bidang kehidupan ini bukan hanya kuantitas saja, bukan hanya persentase jumlah saja, tapi secara kualitas memang benar-benar harus kita isi diri. Setelah itu baru kita akan bisa memperlihatkan kualitas kita kepada publik gitu. Inilah kita yang sesungguhnya. Inilah perempuan punya diri, integritas ya Ibu ya. Kan banyak perempuan-perempuan juga menjadi pemimpin dunia ya, dengan secara kualitas beliau gitu ya. Mudah-mudahan nanti kembali lagi Indonesia punya pemimpin-pemimpin perempuan yang berkualitas ya. Contohnya Ibu Megawati ya. Betul. Mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin-pemimpin perempuan lagi. Ya, makin banyak pemimpin dari perempuan. Iya. Atau mungkin Tugen nanti di masa depan ya kita lihat. Bisa saja ya. Bisa jadi. Tuh, siapapun bisa jadi apapun asal usahanya tinggi. Betul. Berarti dari segi kuantitas pun sudah banyak nih seorang perempuan yang terjun langsung di dunia pemerintahan, apalagi di Kabupaten Badung ya Ibu ya. Contohnya seperti Ibu Bupati sebagai ketua tim penggerak PKK. Dan Ibu, menurut Ibu bagaimana Ibu melihat tantangan ataupun peluang nih ke depannya untuk bisa meningkatkan kualitas dari keluarga ataupun perempuan itu sendiri Ibu? Seperti kata saya tadi, SDM kita harus terus dibina ya, dengan cara mungkin untuk perempuan selain ilmu pengetahuan di sekolah ya, keterampilan kan bisa kita berikan untuk para perempuan. Jadi untuk adik-adik contohnya bagaimana misalnya kita bergaul, beretika. Nah, itu kan juga meningkatkan percaya diri kita. Betul. Ya, bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Nah, itu juga. Jadi keterampilan juga untuk adik-adik, untuk ibu-ibu, untuk meningkatkan sejahteraannya rumah tangganya, misalnya dengan memberikan pelatihan tata rias misalnya kan. Ya, itu bagian dari salah satu produk unggulan kita nih, program unggulan kita di PKK. Jadi untuk adik-adik itu kan nggak mesti ke salon, bukan berarti untuk membunuh usaha masyarakat sekarang ya. Bukan. Karena kita kan sering kalau misalnya ada acara apa gitu kan semuanya nih nyari salon. Betul. Nah, kemudian adik-adik terlambat nih nelpon salonnya habis nih semuanya. Kuotanya. Mau nggak jam 2? Jam 2 apa nih? Jam 2 pagi. Nah, itu mau untuk dandan aja ntar kita sakit dong jam 2 sudah bangun. Nah, itu yang kan bisa sendiri di rumah. Tapi untuk mua oke lah kalau misalnya udah bisa jamnya yang normal ya. Misalnya jam 6, jam 5 masih bisa. Tapi sebelum itu misalnya jam 2, jam 3 kan mesti begadang ya. Kita masih harusnya tidur gitu. Nah, dengan bisa dandan sendiri kan lebih sunset ya. Iya, mungkin di beberapa kesempatan kondangan-kondangan sederhana tuh bisa lah make up sendiri seperti itu Bu ya. Nanti kalau misalkan untuk benar-benar di publik area gitu bisa nanti ke salon seperti itu. Mungkin selain nikah banyak program yang sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan salah satunya itu pelatihan tata rias untuk adik-adik, untuk ibu-ibu PKK, ibu-ibu juga itu gimana caranya berpakaian yang benar, misalnya untuk ke kantor bagaimana, untuk
adat sembahyang bagaimana, adat kondangan bagaimana, yang seperti etika, lebih ke etika. Jadi selain itu juga kita lagi untuk meningkatkan bagaimana cara ibu-ibu menanam tanaman yang berguna, misalnya untuk sayur-sayuran, untuk masak kan. Jadi minimal seperti zaman Covid dulu. Nah sekarang kan begitu Covid selesai, ibu-ibu pada ya udah beli aja lagi. Kalau dulu kan kita berusaha nanam di rumah, ya seperti itu ya. Ada hidroponik seperti itu ya. Itu bagus. Nah cabai misalnya kalau kita lagi bikin mie satu tinggal petik ya kayaknya lebih enak deh, lebih lesat yang kayak gitu masakannya. Iya. Dan banyak lagi pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu itu yang misalnya dia berpotensi pinter masak seperti ibunya misalnya, itu masih dikasih pelatihan lebih lanjut lagi, kan bisa dia berjualan bisa. Nah sekarang ini lewat online kan banyak tuh yang lewat online. Itu kemarin kan banyak ibu-ibu berproduksi tetapi jualnya gimana ya, kemana ya, itu kita juga bisa arahkan. Nanti ada pembinaan, ada digitalisasinya. Ya, betul. Sekarang sudah enak sekali, mau belanja nggak sempat keluar, kita langsung lihat di online, tinggal pencet, tinggal bayar aja. Malah ada diskonnya besar-besaran kayak gitu. Ya betul. Iya, jadi memanfaatkan ya. Iya, manfaatkan digitalisasi yang ada sekarang, karena sekarang era globalisasi yang seperti itu kita harus mengikuti juga lah. Itu ya, saya kira itu. Oke, itu tadi dari Ibu Bupati. Mungkin saya lanjut ke Ibu Wakil Bupati Niki sebagai anggota dewan, kemudian juga Komisi 4 ya Ibu ya. Nah, tentang kesejahteraan rakyat begitu. Boleh diberi penjelasan kepada masyarakat Badung bagaimana sih Ibu memberikan pandangan Ibu terkait nilai atau visi yang Ibu canangkan khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Badung. Silakan. Oke, Kau Tiang Niki sebagai wakil dari masyarakat yang duduk di DPRD Badung, jelas ini kita menjalankan tugas pokok dan fungsi. Ada 3 tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan. Yang pertama itu adalah legislasi, makanya disebut legislator ya, karena legislasi yaitu membuat peraturan-peraturan daerah yang banyak pro terhadap perempuan dan juga perlindungan anak serta kaum rentan, masyarakat yang rentan ya, seperti kaum disabilitas ya, orang tua, lansia dan lain-lain. Banyak sekali perda-perda di Kabupaten Badung yang sudah kita buat sebagai payung hukum. Payung hukum penyelenggaraan program-program ke depan. Ini yang paling pertama. Yang kedua, selain legislasi, yang kedua ini adalah penganggaran. Bagaimana anggota dewan ini bersama-sama, kolektif kolegial, bersama-sama menganggarkan bersama pemerintah banyak program-program yang pro terhadap kesejahteraan perempuan, terhadap perlindungan anak, dan lain-lain. Nah ini dalam bidang penganggaran. Yang terakhir ini adalah dalam pengawasan. Nah turun ke masyarakat, mengawasi bahwa OPD-OPD ini melaksanakan program yang sudah dianggarkan, dicanangkan dengan baik, dan diserap oleh masyarakat dengan sebanyak-banyaknya. Itu jadi kita jalankan 3 tugas pokok dan fungsi ini dengan baik. Itu yang saya tekankan gitu. Selain bersama Ibu Bupati, makin lebih fokus lagi mendampingi beliau di tim penggerak PKK sebagai sekretaris beliau. Jadi memastikan program-program di PKK ini dalam penganggarannya baik dan juga apa yang diprogramkan jalan ke depan gitu. Berarti memang harus terjun langsung nih. Sering juga yang lihat Ibu di media nih terjun ke lapangan, memberikan bantuan sosial, pelatihan. Luar biasa sekali, mungkin bisa diceritakan nih Kak. Saya sering sekali lihat nih di media sosial, terutama di Instagram Kenten. Ibu Bupati sareng Ibu Wakil turun ke lapangan, ke rumah-rumah warga Kenten. Mungkin boleh diceritakan nih Kak, apakah juga bagian dari program kerja tim penggerak PKK Kenten nanti gimana? Boleh dari Ibu Bupati Dumun nggih. Ini berawal dari ada satu komunitas yang mengajak saya waktu itu untuk menyerahkan kursi roda untuk disabilitas. Nah, kemudian saya ikut dengan komunitas ini dengan membawa sembako dan bantuan yang lainnya juga. Nah, kebetulan ini kan kita berbagi tugas dengan Ibu Wakil Bupati
agar bisa menjangkau lebih luas. Jadi pas itu mungkin kalau kita tidak bersama-sama itu ibu di lain tempat, tugas. saya lain Berbagi tempat. tugas, Gitu, ya. betul, berbagi tugas karena kesibukan ibu juga kebetulan yang selaku anggota dewan kan sering ke masyarakat juga. Nah seperti itu. Jadi setelah itu diposting di Instagram saya. Nah lalu banyaklah muncul DM yang memberikan informasi bahwa ini ada masyarakat yang belum tersentuh. Mungkin ya karena saking banyaknya mungkin aparat terlewatkan, yang tercecer begitulah bahasanya. Jadi saya kunjungi beliau dengan membawa apa kebutuhannya, kita bantu misalnya dengan bedah rumah, kan banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah kita langsung menyampaikan ke dinas Perkim. Kita menyampaikan lewat Pak Bupati juga, saya laporkan. Kadang-kadang kan Pak Bupati misalnya menyuruh saya, ini ada masyarakat nih, saya nggak sempat ke sana karena acara padat, jadi saya yang ditugaskan ke sana, mewakili selaku ketua tim penggerak PKK juga. Nah saya ke sana, nih ada beberapa teman juga akhirnya begitu melihat, ibu boleh nggak saya ikut? Oh silakan. Akhirnya kita rame-rame ke sana. Jadi bantuannya juga ada yang dari pribadi ibu-ibu gitu. Urunan mereka. Jadi saya sangat bangga sekali dengan teman-teman yang ikut berpartisipasi dengan sukarelanya. Berarti ibunya sudah sangat peduli dengan masyarakat. Jadi warga kita yang kurang beruntung. Betul. Jadi sekian banyaknya DM yang masuk, akhirnya kita juga sampai kewalahan. Ya kita berbagi sama Ibu Wakil Bupati juga. Ya semoga dengan kita ikut turun membantu pemerintah, otomatis niki pemerintah karena memang ada beberapa yang tercecer. Akhirnya ya semoga pembangunan bisa merata. Jadi tidak ada lagi, walaupun tidak bisa 0%, 100%. Semuanya tidak bisa pasti Jadi kita berusaha. Ya kalau dibilang nggak ada, masih ada. Karena memang tidak bisa kita 100% sekali, tapi memang berusaha. Kalau bisa 100% ya bagus sekali. Nah ini mohon bantuan dari masyarakat untuk menginformasikan kepada kami di mana ada warga kita, saudara kita yang tidak beruntung, bisa lewat saya, lewat Bu Wakil juga bisa, atau mungkin kepada yang lain, Pak Bupati juga sering menerima itu. Kadang-kadang Pak Bupati ada tugas ke suatu tempat, misalnya di Petang gitu. Jadi ada tugas ke Petang dan kebetulan Bapak pernah dengar ada yang bencana alam, yang kena bencana alam, Bapak bisa langsung tiba ke sana, tiba-tiba ke sana langsung. Jadi warga bisa kaget nih tiba-tiba Pak Bupati muncul. Sama dengan Pak Wakil Bupati juga begitu. Kemarin yang kebakaran juga di basement yang lihat di media sosial. Wah, langsung gercep turun ke lapangan. Nah, Stungkare dengan kepemimpinan Adi Cipta sekarang, ya kami berusaha semua gercep. Begitu ada laporan. Ya, betul. Oke, baik Ibu. Sedangkan kalau Ibu Wakil Bupati, kira-kira bagaimana sih gambaran ketika turun ke lapangan? Ya banyak sekali ya. Seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, hampir sama ya. Sudah lengkap sekali yang beliau sampaikan tadi, sudah kompleks sekali yang beliau sampaikan. Kalau di sini saya menyampaikan bahwa inilah peran serta kita perempuan memperkuat posisi pasangan. Ya, karena rumah tangga itu bagaikan kepak sayap burung yang harus sejajar dan artinya ini bersama-sama, dikayuh bersama-sama gitu ya. Kalau satu ini tidak jalan, maka tidak akan bisa terbang tinggi. Gitu. Kalau sudah bersama-sama, kompak, sejalan, apapun dan dimanapun setinggi apapun bisa kita capai gitu. Itu apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, kita hampir sama bahwa sekarang niki sudah zamannya satset. Kalau istilah adik-adik kan ya adik-adik gen alpha gitu ya. Sekarang satset gitu ya, gercep gitu ya, harus gerak cepat. Dan untungnya di era modern sekarang, digitalisasi sekarang niki,
banyak sekali informasi yang didapatkan dari media sosial, sehingga kami bisa menyerap secara cepat dan kita bisa sampaikan ke OPD terkait. Ya Bu ya, jadi cepat sekali. Ibu Bupati juga begitu, kami selalu bagi tugas, bagi tempat gitu, sehingga banyak Lebih tempat banyak terjangkau. ya, Lebih banyak yang terjangkau. terserap, yang Kalau kita terjangkau. selalu sama-sama kan yang harusnya bisa dikerjakan Iya, Makin dua lambat makin, jadi ya. satu. Biar cepat. Biar cepat, biar banyak yang terjangkau. Jadi apa keluhan dari masyarakat Iya. juga kita bisa sampaikan kepada pimpinan. Jadi belajar bermedia sosial yang baik. Ini yang positifnya dari Positif. media Ya, sosial banyak ya. yang terbantu. Nggak boleh Iya. bikin galau-galau terus. Ya gitu ya, Nggak boleh, jangan. galau-galau. Pokoknya Justru menginspirasi. betul, ya. saling menginspirasi. Menyebarkan positif. Positive Iya, vibes betul. ya, Positive positive vibes. vibes. Jadi memang tidak hanya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati saja, namun apabila memang ada aduan dari masyarakat bisa langsung ke Ibu Bisa. Bupati Atau dan Ibu langsung ke Wakil dinasnya Bupati. juga Ke dinasnya bisa. juga Di boleh. mana Bisa siapapun langsung, kita bisa. pelayan Iya. masyarakat. Dimanapun Semua. langsung ya, boleh dikabarkan saja seperti itu. Baik, luar biasa ini obrolan kita hari ini Ibu. Namun sebelum menutup podcast kita hari ini, boleh mungkin disampaikan pesan dan harapannya kepada perempuan, kemudian juga generasi muda di Kabupaten Badung untuk terus berdaya ya Tuga ya, Berdaya. berperan dan juga berkontribusi nyata. Seperti itu. Silakan Ibu. Harapan saya untuk para perempuan khususnya yang ada di Kabupaten Badung, mari kita tingkatkan potensi diri kita, percaya diri kita agar bisa setara sejajar dengan para laki-laki. Oke, Luar baik. biasa. Luar biasa, silakan. Untuk perempuan hebat di Kabupaten Badung, teruslah berdaya, teruslah berkarya, terus menginspirasi untuk Indonesia Raya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sangat banyak Wah, sekali ya banyak kami sekali. mendapat ilmu loh Tuga ya. Jadinya, Aduh, jadi sebagai perempuan ini harus satset, terus Satset mengisi diri, Benar. tidak boleh cepat puas. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu banyak, matur sudah suksama, hadir. Ibu. Boleh Atas- diucapkan selamat Hari Raya Galungan Kuningan di sebelah Iya. sini kepada Iya. masyarakat Badung. Ya Ibu, silakan. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu. Semoga program dari Adi Cipta yang 2 juta per kakak yang untuk yang berhak untuk menerima bisa bermanfaat. Rahayu, Rahayu, Sarasami. Rahayu. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima banyak kasih, ya, Ibu. Ibu. Rahajang Sukses Nyanggra saja. Galungan Kuningan Rahajang. Sarasami. Galungan Sampai Kuningan. jumpa. Sampai Sobat jumpa Badung. semua, Sobat Badung.